Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di kelas psikologi 1. Tema hari ini psikologi dalam lintas sejarah. Jadi hari ini kita akan melihat sedikit mengenai bagaimana sejarah psikologi sebelum dia muncul menjadi sebuah ilmu yang resmi. Nah, kita akan melihat apa sih sejarah awal yang mengawali psikologi ini muncul. Ternyata sejak dulu ya, orang selalu berusaha memahami tentang kesadaran mereka sendiri atau filsafat manusia, siapa saya ya. Jadi pusat kajiannya diawali dengan adanya argumentasi kritis mengenai hubungan antara jiwa dengan badan. Nah, siapa orang yang memikirkan tentang ini di awal sejarahnya? Ternyata di sana ada orang filsuf, karena awal mula pemikir setelah mitos adalah seorang filsuf, dan ada dua pandangan dasar filsuf pada abad pertengahan yang kemudian cocok ataupun berlanjut dengan ilmu psikologi. Ada dua teori di sana, teori dualisme dan teori monisme. Di awal perkembangannya, sejarah psikologi berawal dengan perdebatan dua teori ini. Teori dualisme mengatakan bahwa rohani dengan badan itu terlepas dari hukum jasmani ya, sehingga jiwa tidak dapat ditarik dari kondisi jasmani. Namanya juga dualisme. Jadi kondisinya terpisah, kita tidak bisa membaca jiwa dari badan. Dan ada satu lagi teori yang berkebalikan, namanya teori monisme. Teori monisme mengatakan jiwa dan badan itu satu. Sekarang kita lihat dulu satu persatu ya. Dualisme mengatakan tubuh dan jiwa pada hakikatnya dapat berdiri sendiri meskipun antara keduanya adalah satu kesatuan. Tapi itu merupakan dua hal yang berbeda. Siapa ahli filsufnya? Ya ternyata mengawali tema teori ini adalah Plato. Jadi dualisme merupakan awal pemikiran dasar mengenai psikologi. Nah, jadi di awal sejarahnya ternyata Plato sebagai ahli filsuf yang fokus pada dualisme memiliki pemahaman bersama dengan pemahaman orang Islam ya, karena Plato mengatakan argumentasi kritisnya mengatakan bahwa tubuh dan jiwa itu pada hakikatnya berdiri sendiri, tidak satu. Nah, sekarang kita lihat lawannya, ada monisme. Kondisi mental adalah keadaan fisiologis dari otak. Jadi salah satu ahli filsufnya ada Thomas Hobbes. Ini muncul setelah teori dualisme. Tadi kan lihat tahunnya ya. Ini muncul sudah tahun belasan. Monisme membantu perkembangan psikologi karena menganggap bahwa jiwa dapat dipelajari dengan mengukur proses fisik dalam otak. Jadi kalau misalnya tadi teori dualisme itu agak ada pertanyaan lagi, kalau memang jiwa dan badan tidak bisa disatukan, gimana cara lihatnya? Kemudian kaum monisme mencoba memberikan tanggapan yang berbeda, dan mereka menganggap bahwa jiwa bisa diukur dari keadaan fisiologis otak. Nah, ini dua dasar yang kemudian menjadi perdebatan, dan masing-masing filsuf mereka punya kepercayaan sendiri ya. Ada yang menganalisa manusia dengan masuk ke dalam kaum dualisme, ada yang mereka menggabungkan dirinya dengan kaum monisme. Nah, ini dua hal dulu yang harus dipelajari, bahwa ada dua perdebatan. Apakah jiwa dan badan itu berdiri sendiri atau mereka itu bersatu? Jadi itu ya yang mengawali filsuf pemikiran. Apa beda nih pemikiran dengan ilmu? Nah, pemikiran ini belum ada pembuktiannya. Jadi ahli filsuf ini mereka bercerita tentang psikologi, tentang manusia hanya dengan analisa kritis, argumen ya, logika. Belum ada pembuktian atau penelitian dilakukan terkait dengan argumentasi mereka. Nah, jadi dalam mempelajari psikologi, ternyata di awal sejarah psikologi ini adalah bagian dari filsafat, ilmu filsafat. Nah, ini timeline pemikirannya.
Maka awal mula ilmu psikologi muncul sebelum dia disebut dengan sains atau ilmu psikologi. Yang pertama dulu ada mitos ya. Mitos, ada salah satu mitos dalam psikologi itu cerita Dewi Psike. Kemudian masuk ke timeline pre-science. Di sana ada argumentasi, ada logika, ada rasionalitas tanpa ada bukti empiris. Jadi para filsuf, ahli-ahli filsafat yang mengeluarkan pendapat tentang manusia, tentang hakikat manusia, apakah itu jiwa, badan bersatu atau tidak, ini masuk ke dalam ranah timeline periode pre-science. Jadi itu merupakan argumentasi kritis tentang hakikat manusia yang kemudian belum ada buktinya dan nantinya akan terbukti oleh sains. Nah, ketika sudah dibuktikan, maka baru timeline periode psikologi itu masuk ke dalam periode ilmu. Jadi pada video ini nanti saya akan lebih banyak bercerita periode psikologi yang merupakan bagian dari masa pra-ilmiah ataupun pra-science, pre-science, sebelum dia beresmi menjadi ilmu dan menjadi pemikiran-pemikiran kritisnya ahli filsafat. Dalam periode ini psikologi beririsan dengan ilmu filsafat. Jadi di video ini saya akan lebih banyak menjelaskan tentang sejarah psikologi sebagai irisan ilmu filsafat ya. Nah, jadi tadi banyak ahli filsafat lain sebenarnya selain yang tadi 2 orang. Jadi yang pertama tadi saya sudah menyebutkan ada Plato. Nanti mengenai siapa itu Plato, bagaimana lahirnya, di mana, silahkan kayaknya nanti dibaca sendiri aja. Intinya ahli filsuf yang pertama sekali mengungkap tentang manusia itu adalah Plato. Plato ini muridnya si Socrates. Nah, jadi ahli filsuf pertama yang menuliskan filsafatnya itu si Plato, sedangkan Socrates tidak pernah menulisnya. Ini psikologi Plato. Nanti ada nativism ya, kemudian ada Aristoteles, ada empirism, ada psikologi ini juga yang mengawali psikologi di awal ada René Descartes ya. Kita balik dulu, kita akan melihat tadi ada 2 lagi ya. Kalau di awal sebelum ini saya menjelaskan tentang ada monisme dan teori dualisme, sekarang ada 2 lagi nih yang versus beliefnya Plato dengan Aristoteles. Ada nativisme dan empirisme. Jadi setelah 2 perdebatan mengenai jiwa dan badan terpisah atau tidak, ada perdebatan lagi. Apakah keterampilan atau sifat manusia itu dibawa atau sudah dipelajari di lingkungan? Nah, kaum nativism itu percaya bahwa keterampilan, kemampuan manusia bersifat alamiah, sudah tertanam dalam otak sejak lahir. Jadi kita lahir ke dunia sudah membawa skill, sudah membawa sifat, sudah membawa kepribadian segala macam ya. Itu maksudnya nativisme. Nativisme itu kan berasal dari kata native, bahasa Inggris ya. Native, asli, artinya asli. Berarti para filsuf yang kemudian lebih condong kepada kaum nativisme mengatakan bahwa manusia sudah membawa semuanya sejak lahir, berlawanan dengan kaum empirisme. Kaum empirisme ini lebih percaya bahwa manusia hanya membawa sedikit kemampuan, yang lainnya semua dipelajari di lingkungan. Nanti ada teori-teori seperti teori John Locke tabula rasa, bahwa manusia ini lahir seperti kertas putih, jadi semuanya dipelajari. Manusia ini kreatif dan kritis, sifat dan keterampilannya bisa dipelajari di lingkungan. Nah, ini 2 hal ini ternyata perdebatan yang mendasar sejak awal dulu sejarah sampai kemudian psikologi hari ini juga masih memperdebatkan apakah kepribadian, sifat, keterampilan itu dibawa sejak lahir atau dipelajari. Selanjutnya akan ada istilah apakah sifat, kepribadian dan lain-lain, emosi itu bersifat nature, itu nature bahasa Inggrisnya nativism ya, atau nurture atau dipelajari. Ini sudah di bahasanya sudah lebih
bukan lagi bahasa orang filsuf ya. Kalau tadi ada nativism dan empirisme, kira bahasa yang ilmiah, bahasa biasa sehari-hari itu disebut dengan apakah perilaku itu dibentuk atau alamiah, nature versus nurture ya. Apakah perilaku itu alamiah, sudah dibawa sejak lahir, atau dibentuk oleh lingkungan kah, sistem belajar kah, seperti itu ya. Nah, nanti saya di video ini akan hanya memberikan highlight beberapa beberapa argumentasi kritis yang agak lebih yang bold saja ya, yang memang terkenal dari ahli-ahli filsafat ini, karena kalau saya bacakan dan presentasikan semuanya dia akan panjang. Nah, ini cerita yang tadi. Ada istilahnya filsuf John Locke. John Locke itu masuk ke dalam para filsuf empirisme ya, karena dia tidak percaya bahwa manusia ini membawa sesuatu sejak lahir, karena John Locke beranggapan ada istilahnya tabula rasa, bahwa manusia mempelajari semuanya dari lingkungan. Manusia lahir seperti kertas putih. Jadi siapa yang mendidik, siapa yang mencoret kertas putih itu, itulah dia akan menjadi itulah asal mula berkembangnya, kemudian nanti dia akan jadi siapa, seperti apa, sekiranya seperti apa. Itu kepercayaannya si John Locke. Kemudian kita lihat lagi, ada René Descartes. René Descartes itu mengeluarkan filsufnya dengan sebutan cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada ya. Jadi berbeda-beda filsuf, berbeda-beda mereka mengeluarkan argumentasi kritis mereka. Sampai selanjutnya pada tahun 18 ribuan, para ilmuwan Jerman mulailah berusaha mengukur pengalaman penginderaan manusia terhadap beberapa stimulus. Misalnya bagaimana pengamatan terhadap kerasnya suara ketika dinaikkan atau dilemahkan ya. Jadi mulai psikologi itu dihubungkan dengan kondisi faal ya. Eksperimen ini membuka cabang ilmu baru yang disebut dengan psikopisis. Sebelum psikologi itu menjadi sebuah ilmu, ada ilmu di sana namanya psikopisis ya, yang mempelajari bagaimana pengalaman penginderaan tergantung pada karakteristik stimulus. Jadi diawali dengan psikologi merupakan bagian dari filsuf. Selanjutnya, tahap selanjutnya nanti kita akan berpindah psikologi merupakan bagian dari ilmu faal ya. Nah, ketika psikologi menjadi bagian dari ilmu faal, ini sudah ada beberapa ahli yang membuat penelitian tentang otak, tentang bentuk tubuh dan lain-lainnya ya. Dan di timeline ini psikologi masih belum mandiri. Ini kita lihat dulu timelinenya secara umum ya. Jadi ada masa pra-ilmiah, ada namanya pseudoscience. Jadi di pra-ilmiah tadi ada istilahnya psikologi supranatural ya. Jadi di sana masih ada paranormal yang sering kalian bayangkan ya, dulu ternyata itu masih timelinenya pra-ilmiah. Ada palmistry, membaca garis tangan. Nah, itu udah nggak zaman sekarang ya. Atau ramalan bintang. Ramalan bintang tahu ya, ada zodiak ya. Nah, seperti membaca garis tangan, zodiak, ternyata itu udah nggak masuk ke dalam ilmu. Itu adalah masa pra-ilmiahnya psikologi. Tapi kemudian pertanyaan, apakah mitos itu penting? Apakah masa ini penting? Jawabannya penting. Kenapa? Karena masa inilah yang mengawali psikologi itu berdiri sebagai sebuah ilmu yang mandiri. Ilmu berkembang berawal dari mitos-mitos, dari masa-masa pra-ilmiah. Karena setelahnya ada orang-orang ahli yang lain yang kemudian evaluasi, mengkritik bahwa itu tidak ilmiah. Makanya ada istilahnya pseudoscience. Nanti ada istilah pseudoscience psikologi. Artinya ilmu pra-ilmiah psikologis. Ilmu psikologi yang pseudo ya, yang tidak nyata, tidak real ya. Nah, jadi timeline kita dalam memahami psikologi tetap mempelajari dulu sejarahnya ya. Jadi sejarahnya ada ahli filsafat, tadi saya sudah menjelaskan beberapa. Ini ada Socrates, Plato, Aristoteles, René Descartes. Ini bagian sejarah ilmu psikologi yang merupakan dari bagian ilmu filsafat. Kemudian psikologi akan berpindah
psikologi akan berpindah ke psikologi merupakan bagian dari ilmu faal yang akan saya lanjutkan di video selanjutnya. Oke, jadi di sesi hari ini silakan pelajari mengenai psikologi merupakan ilmu bagian dari ilmu filsafat ya. Oke, saya sudahi dulu video ini. Video selanjutnya akan bicara mengenai sejarah ilmu psikologi merupakan bagian dari ilmu faal. Terima kasih.